kita dapat telepon dari kakak di Jakarta. Tolong dong ke Jakarta, ini anak saya lagi sakit, bisa bantu nggak? Iya bisa cepat ya. Iya. Ada yang perintah muncul di hati kita ingin berangkat ke Jakarta. Keinginan berangkat ke Jakarta ini mendorong kita prosesnya dari hati kita kesian melihat ponakan sakit langsung mengirimkan sinyal berupa instruksi kepada otak kita, dan otak kita itu langsung meregulasi dalam saat yang sama, detik sama, tidak kurang tidak lebih, tidak ada jarak antara sinyal yang terkirim dan respon otak itu pada detik yang sama, dan langsung melalui saraf refleksi kaki kita bergerak mencari sepatu, mencari semir, mencari celana yang kusut disetrika dulu, koper dicuci, mobil diisi full tank, olinya diganti, banyak balansir, semua pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keberangkatan saya itu dikomando oleh otak ini. Iya kan? Tapi kalau sekedar kalau nggak ada kerepotan, nah saya besok ke Jakarta, ceritanya lain. Itu baru saat. Tapi kalau aroda itu sudah kepada tahap secara sempurna bahwa dia punya keinginan yang jelas dan pasti akan dilaksanakannya. Makanya niat dengan azam sama gitu. Kalau sekedar niat hanya geraknya hati punya tujuan tertentu. Tapi kalau sudah semuanya dilaksanakan itu namanya azam. Makanya azam itu apa? Azam itu adalah langkah terakhir, setelah itu tinggal tawakal. Irodah dulu, sa'a dulu, lalu irodah, lalu amal, lalu tadbir, dan di penghujungnya adalah azam. Kalau sudah azam, wa idza azamta fatawakal 'alallah. Kita ada keinginan, ada niatan mau ke Jakarta, lalu menjadi keinginan, lalu diproses, mempersiapkan semuanya. Nah kalau sudah mobil sudah dicuci, bensin sudah full tank, oli sudah diganti, ban sudah dibalancing semuanya, sudah rumah sudah disiapin semuanya. Nah tinggal terakhir, tinggal wa idza azamta, begitu kamu akan melangkah ke Jakarta, fatawakal 'alallah, berpasrah dirilah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa sampai ke Jakarta dengan selamat. Itu adalah prosesnya. Nanti jadi pada di penghujungnya tadi setelah masyiah, setelah irada, setelah tadbirat sampai kepada azam, dan itu semua adalah proses panjang sekali yang dilaksanakan dalam waktu yang sama. Di penghujungnya hasilnya tetap Allah yang menentukan. Kalau kita naruh mobil di pinggir jalan, kuncinya masih nyangkol di situ, lalu kita pulang ke rumah, lalu tawakal terserah Allah dan tidur, itu tawakal yang nggak benar. Itu bukan tawakal, namanya konyol namanya. Tawakal tuh kalau mobilnya ditaruh di dalam garasi, mobilnya dikunci, kuncinya dikantongin, garasinya ada pintunya dikunci, garasinya dalam rumah, rumahnya dikunci, kunci rumahnya ada pagarnya dikunci, dan kita tidurnya kita baru pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun pagi ternyata garasinya dijebol, mobilnya hilang, kita sudah tawakal. Ketika kita sudah tawakal, begitu melihat mobilnya hilang, kita tidak terlalu bersedih hati ketika kehilangan sesuatu. Bisanya menyesal karena kita menyalahkan diri kita sendiri, the feeling of guilty, karena kita lalai, lupa kuncinya itu tidak diambil, masih di mobil, dan mobilnya tidak dimasukkan. Betul enggak? Jadi kekecewaan itu akibat karena tawakal kita kurang mantap, sehingga
masyiah, iroda, kalau di penghujungnya tidak ditutup dengan tawakal, maka ketika gagal kita kecewa, ketika kita berhasil kita bangga. Kalau kita gagal kita gantung diri, kalau kita berhasil kita lupa. Jadi